Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Naila Rahma dengan NIM 125240010 dan rekan kelompok saya Zakia Rahma Putri dengan NIM 125240049. Video ini adalah tugas 1 pengenalan Revit dari mata kuliah Digital Arsitektur 1 kelas RC. Oke, saat membuka Revit, ini adalah tampilan home atau tampilan yang pertama kali akan muncul. Untuk informasi tambahan, Revit yang saat ini kami gunakan adalah Revit 2023. Untuk versi Revit 2024 ke atas, kurang lebih tampilannya akan sama, mungkin hanya sedikit berbeda di bagian warna tampilannya atau tata letaknya saja. Oke, di sini terdapat pilihan models dan families. Perbedaannya itu adalah file models itu digunakan untuk membuat proyek arsitektural seperti denah, model 3D atau sejenisnya, sedangkan file families digunakan untuk membuat komponen seperti furnitur, pintu, jendela, dan sejenisnya. Selanjutnya, setiap jenis file model sama families itu memiliki dua opsi, yaitu opsi open dan new. Opsi open digunakan ketika kita ingin membuka file yang sudah pernah dibuat atau sudah tersimpan sebelumnya di penyimpanan file kita. Sebagai contoh, ketika kita milih open, kita akan otomatis membuka penyimpanan kita dan kita bisa langsung membuka file Revit yang sebelumnya sudah disimpan. Dan opsi new itu digunakan ketika ingin membuat file baru. Oke, karena kita sekarang akan membuat file baru, jadi kami akan memilih opsi new. Selanjutnya, kita akan memilih template file. Ini kita bisa memilih architectural template, atau jika belum ada template ini, kita bisa memilih metric architectural template. Kenapa lebih memilih metric architectural template daripada imperial architecture template? Karena satuan yang biasa kita gunakan itu adalah metrik. Satuan metrik itu seperti milimeter, sentimeter, meter, dan sebagainya. Sedangkan imperial, satuannya itu menggunakan inci, kaki atau feet, mil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan memilih architectural template. Kita bisa klik OK. Ini adalah tampilan setelah kita membuka filenya. Bagian ini itu disebut Quick Access Toolbar. Yang ini adalah menu tab atau tab menu ya. Ada arsitektur, struktur, style, precast, systems, insert, annotate, analyze, missing insight, collaborate, view, manage, adds in, dan modify. Lalu bagian ini itu disebut toolbar. Bagian yang putih ini, putih besar ini itu adalah lembar kerja atau working area-nya. Dan ini bagian kiri ini ada properties, graphics, sama project browser. Tapi bagaimana jika ketika kita membuka file Revit, yang kita lihat adalah tidak ada apa-apa yang di sebelah kiri ini, kosong. Bagaimana cara memunculkan properties, graphics, sama project yang tadi? Itu kita bisa pergi ke menu view, kita ke bagian ujung kanannya, untuk user interface, kita klik, dan kita centang bagian yang ingin kita tampilkan di sebelah kiri sini untuk project browser dan properties. Kita centang, nah sudah muncul. Kita centang lagi propertiesnya. Seperti itu. Selanjutnya kami akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada tab menu arsitektur, struktur, insert, dan missing insight. Untuk menu arsitektur dan struktur itu akan dijelaskan oleh saya, sedangkan menu insert sama missing insight itu nanti akan dijelaskan oleh Zakia.
Oke, yang pertama yaitu menu arsitektur. Menu ini biasanya digunakan untuk membuat dan memodelkan elemen-elemen fisik bangunan secara 3D dan 2D. Tab ini berisi kumpulan tools dasar yang diperlukan arsitek untuk merancang bangunan dari tahap awal. Fitur wall digunakan untuk membuat dinding arsitektural. Jika kita klik tanda panahnya, maka akan muncul pilihan dindingnya. Ada wall arsitektural, wall struktur untuk membuat dinding struktur, wall by face untuk membuat dinding yang bentuknya mengikuti bentuk muka dari suatu objek, sedangkan wall sweep dan wall reveal ini hampir mirip, yaitu untuk menambah detail arsitektural pada dinding. Seperti contohnya ada di rumah model klasik yang biasanya ada detail tambahan di dindingnya. Di sini saya akan mencontohkan membuat wall. Pertama kita klik dulu wallnya untuk mengaktifkan fiturnya, atau jika ingin menggunakan shortcut, kalian bisa menekan huruf W dan A pada keyboard, langsung aktif, tidak perlu di enter seperti di AutoCAD karena shortcut pada Revit akan otomatis aktif tanpa perlu menekan enter. Jika sudah aktif, kalian bisa mulai membuat dinding pada lembar kerjanya. Kita klik, lalu kita tarik sepanjang ukuran yang kita butuhkan. Atau kalian bisa juga mengetik ukuran yang dibutuhkan pada keyboard. Sebagai contoh, jika sudah, kalian enter, dan jika kalian sudah selesai membuat dinding, itu kalian bisa menekan tombol escape pada keyboard. Lalu kita tekan sekali lagi. Dan sebelum kalian membuat dinding ini, kalian bisa mengatur ketinggian dinding secara otomatis pada bagian ini. Kalian bisa mengaturnya di sini, atau juga di bagian ini, bagian top constraint. Sini juga ada ini top constraint-nya. Kalian bisa atur. Jika kalian memilih unconnected, maka ketinggian dinding itu tidak akan otomatis dan harus mengaturnya sendiri dengan mengetikkan ketinggian dindingnya di sini secara manual. Sebagai contoh, saya akan mengatur ketinggiannya itu di level 2. Otomatis di sini juga akan berubah jadi level 2, ketinggian 4000. Secara otomatis, maka ketinggiannya juga akan di ketinggian level 2. Kalian bisa melihat contohnya ini, kita hapus dulu biar kelihatan. Pilih yang north atau south. Nah, ya otomatis di level 2. Bagaimana jika ketinggian ini kita atur unconnected? Maka dia bisa berubah-ubah, bisa kita atur tingginya. Tapi ketika kita rubah lagi top constraint-nya itu menjadi up to level 2, maka dia otomatis mengikuti leveling dari level 2 ini. Gitu. Dan jika kalian itu tidak nyaman dengan satuan milimeter, ini milimeter ya satuannya, kalian bisa mengubah satuannya dengan cara ke menu manage, lalu kita ke project units, atau kalian juga bisa menggunakan shortcut dengan menekan huruf U dan N pada keyboard. Otomatis muncul project units-nya. Kalian klik sebelah kanan dari length dan kalian atur satuannya jadi cm atau meter atau yang lainnya. Sebagai contoh, saya akan mengaturnya menjadi cm. Lalu ini adalah detail ukurannya, detail desimal ukurannya. Makin banyak desimalnya, maka ukurannya juga akan semakin detail. Di contoh, saya akan memilih 1 decimal place saja. Unit simbolnya ini jika kalian ingin di belakang setiap ukurannya itu ada nama satuannya. Tidak perlu, kita nonkan saja. Lalu jika sudah, kalian bisa klik OK dan klik OK lagi. Maka satuannya sudah menjadi cm. Selanjutnya ada fitur door dan window. Dua fitur ini fungsinya sama-sama untuk
menambahkan objek ke model yang kita buat. Door itu untuk menambahkan pintu, dan window untuk menambahkan jendela. Selanjutnya, components itu fungsinya untuk menambahkan komponen 3D. Kolom untuk membuat kolom pada gambar pekerjaan yang kita buat. Kolom ada dua jenisnya, yaitu kolom struktural dan kolom arsitektural. Roof ini untuk membuat atap, dan jenisnya ada roof by footprint, roof by extrusion, roof by face, roof soffit, roof fascia, roof gutter. Ketiga jenis roof ini tuh biasanya digunakan untuk membuat detailing pada atap. Terus selanjutnya ada ceiling, ini untuk membuat plafon, floor untuk membuat lantai. Jenisnya itu ada floor arsitektural, floor struktural, floor by face, dan floor slab edge. Ada curtain system dan juga curtain grid digunakan itu biasanya untuk membuat dinding kaca atau juga bisa membuat fasad atau panel dekoratif. Mullion ini untuk membuat kusen pada curtain wall. Selanjutnya di group circulation ada railing untuk membuat pagar pembatas, ramp untuk membuat ramp, dan stair untuk membuat tangga. Di grup model itu ada model teks untuk membuat model teks 3D. Contohnya seperti ini. Ini bisa ketikkan contoh. Klik OK. Kita taruh mana saja. Kita bisa melihat 3D-nya, 3D, dan dia akan terlihat timbul seperti ini. Model line itu untuk membuat garis 3D yang bisa terlihat di semua tampilan sebagai garis bantu biasanya. Model group untuk menyatukan beberapa objek menjadi satu. Jadi ketika kita harus memindahkan atau menyalinnya, kita tidak perlu memindahkannya atau menyalinnya satu persatu karena sudah menjadi satu grup, otomatis semuanya akan ikut pindah. Selanjutnya ada room and area untuk mengedit ruangan atau area pada gambar yang kita buat. Selanjutnya ada group opening, digunakan untuk membuat bukaan pada dinding, atap, atau lantai. Bagi contoh, dormer ini itu untuk membuat bukaan untuk dormer yang biasanya ada di rumah-rumah style klasik atau American farmhouse datum. Ini untuk memberikan keterangan pada gambar seperti level, untuk menambahkan keterangan leveling pada gambar potongan biasanya. Contohnya seperti ini, kita pergi ke menu elevation dulu, boleh east, north, atau yang lainnya. Pilih north, kita klik level, lalu kita buat level yang baru. Ini. Kalau grid ini biasanya untuk memberikan keterangan kolom-kolom pada gambar denah. Yang terakhir itu ada group work plan yang biasanya digunakan ketika kita membuat pekerjaan yang menggunakan jenis families dan untuk membantu meletakkan objek tersebut pada bidang yang miring. Selanjutnya, menu struktur. Menu struktur ini biasanya digunakan untuk membuat struktur pada model yang kita buat. Sini ada beam untuk membuat balok, wall untuk membuat dinding, kolom untuk membuat kolom, floor untuk membuat lantai. Fungsinya kurang lebih sama dengan di menu arsitektural, namun di sini semuanya dalam bentuk struktural karena berada pada menu struktur. Selanjutnya ada truss untuk membuat kerangka kuda-kuda, brace untuk memberi struktur tambahan sebagai penguat pada balok dan kolom. Kemudian beam system membuat layout balok dan memudahkan dalam mengatur jumlah serta jarak antara balok. Ada group connection untuk membuat sambungan komponen pada struktur seperti balok, kolom, dan bracing. Foundation
Sesuai namanya, ini digunakan untuk membuat fondasi bangunan. Ada 3 macam di sini, ada isolated, wall, sama slab. Isolated ini biasanya untuk membuat fondasi tiang pancang di kolom bangunan, wall untuk membuat fondasi di bawah dinding, dan slab ini adalah fondasi slab. Lalu group reinforcement, sesuai namanya, digunakan untuk membuat detailing tulangan baja secara 3D pada beton bertulang seperti yang ada di kolom, balok, fondasi, plat lantai, dan lain-lain. Dan menu-menu ini tuh sama seperti di arsitektural yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita lanjut ke menu insert dan Massing Insight yang akan dijelaskan oleh Yakia. Oke, di sini saya akan menjelaskan menu insert. Menu insert itu sendiri digunakan untuk memasukkan file seperti mengimpor atau menyambung file eksternal ke dalam proyek yang sedang kita kerjakan di Revit. Di sini ada link Revit untuk menghubungkan file Revit lain ke dalam file proyek yang sedang kita kerjakan. Link IFC itu untuk file IFC. Link CAD untuk file AutoCAD. Link tipografi untuk memasukkan file survei tanah. Habis itu ada DWF markup untuk memfasilitasi alur kerja review dan revisi. Ada decal untuk menaruh gambar atau tanda seperti poster, lukisan, atau tanda peringatan. Lalu ada point cloud dan coordination model. Habis itu ada link PDF untuk file PDF, link image untuk memasukkan gambar, dan manage link untuk mengatur file-file yang sudah disambungkan. Selanjutnya, bagian impor ini untuk memasukkan file secara langsung ke dalam file Revit yang sedang kita kerjakan. Berbeda dengan link, impor tidak bisa memperbaharui file yang sudah dimasukkan secara otomatis jika ada perubahan pada sumber filenya. Lalu ada load from library ini untuk memasukkan file komponen atau family extral ke dalam file Revit yang sedang dikerjakan. Sebagai contoh, saya akan mencoba memasukkan file CAD menggunakan link CAD ini ya. Ke penyimpanan. Nah, file CAD sudah berhasil dimasukkan ke dalam file Revit yang sedang kita buka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu Massing Insight. Menu ini digunakan untuk membentuk konseptual, memodelkan tapak atau site, dan melakukan analisis awal pada proyek. Di sini ada konseptual mesh untuk membuat bentuk, wujud, dan volume suatu bangunan secara cepat, terutama untuk bangunan yang memiliki bentuk yang tidak beraturan. Selain itu, ada model Bayes untuk membuat bentuk yang tidak simetris atau melengkung dari bentuk permukaan suatu objek. Selanjutnya, ada model Site untuk membuat atau memvisualisasikan lingkungan di sekitar bangunan. Habis itu, ada Modify Site untuk mengedit, menyesuaikan, mengelola kontur tanah dan elemen landscape agar sesuai dengan desain bangunan. Yang terakhir, ada label kontur untuk membuat keterangan ketinggian atau elevasi pada garis kontur tanah. Oke, demikian video perkenalan Revit yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.